kita ya Om. Tapi kita kali ini ketemu juga Om. Meskipun kita virtual nih Natalnya, tapi nggak kurang-kurang kita punya tamu. Siapa tuh Tar? Panggil ya, panggil ya. 1, 2, 3. Sampai sini Tante sini. Iya, Tantanya masih sehat kan? Masih gemuk Tantanya. Apa kabar Tante? Puji Tuhan baik. Ini masih tetap pengen ya Tante ya. Oke. Tante, tapi kok tasnya kok bisa? Iya. Kan Santa tahun ini nggak bagi-bagi hadiah. Oh iya. Biasanya sebelumnya kita ada bagi-bagi hadiah, bagi-bagi goodie bag ya. Ingat kan Tante sama gereja KRS tuh? Ingat dong. Yang atapnya tinggi banget tuh. Ingat. Tinggi banget ya. Tinggi banget pokoknya, tinggi banget. Nah, sekarang kita mulai Natal kita ya. Kita naikkan pujian kita. Kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Halo adik, yuk kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Ya adik-adik, kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh melewati Natal ini Tuhan dengan sukacita, dengan penuh rahmat yang daripada-Mu. Dan biarlah sukacita yang hadir di dalam hati adik-adik Tuhan tak berkurang sedikit pun. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Om Santa mau ngundang seseorang nih, boleh ya? Boleh kan Tante? Boleh nggak? Boleh deh Om Santa, tapi tamunya siapa? Nah ini dia, kita panggil Mama Santa. Hai Tante, hai Santa Claus, hai adik-adik semua. Oh iya, jangan lupa Tante, Santa Claus ada lagi satu. Ada lagi Oh Tante. iya, sweater pink. Hai adik-adik. Wah, tadi ya Mama Santa lihat ini keren banget acaranya. Tante, Om dan adik-adik semua yang di rumah sangat bersemangat. Pada pakai baju Natal juga ya, Om dan Tante juga semangatnya nggak untuk walaupun di Natal di sore-sore ini luar biasa ya, mantap. Pastinya. Iya, ini semua berkat Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang hari ini kita rayakan hari kelahirannya. Iya, betul adik-adik. Karena cinta Tuhan yang luar biasa, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Jadi Natal itu tentang cinta ya. Tante, Mama Sangka punya sesuatu. Tunggu. Ini buat adik-adik semua. Ya, adik-adik, karena Natal itu tentang cinta, kita mau angkat satu pujian sama-sama ya. Christmas is about love. Adik-adik, siapa mau menyanyi ya? Kita nyanyi ada satu dan satu wanita, oke? Bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia mengasihiku. Love, Jesus is the best. Love, Jesus is the best. Love, L-O-V-E. Love, Christmas is the best. Love, Christmas is the best. Love, L-O-V-E. Gitu loh, kayak ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia mengasihiku. Love, Jesus is the best. Love, Jesus is the best. Love, L-O-V-E. Love, Jesus is the best. Love, Christmas is the best. Love, Christmas is the best. Love, L-O-V-E. Love lagi. Love, Christmas is the best. Love, Christmas is the best. Love, L-O-V-E. Love, Christmas is the best. Love, Christmas is the best. Love, L-O-V-E. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita mau ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengaku dosa kami terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam hari Minggu kami masih malas untuk beribadah sekolah Minggu, terutama dalam keadaan pandemi saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan ampuni kami juga kalau misalnya pada saat kami beribadah, kami tidak serius beribadah kepadamu. Dan biarlah Tuhan mengampuni kami, ajar kami untuk boleh serius lagi ketika kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau mengaku dosa kami. Ampuni kami sekiranya pada saat kami melakukan belajar Bapak, yang seperti Engkau ketahui, pada saat ini anak-anak belajar di rumah, anak-anak bersekolah di rumah. Ampuni kami Bapak, sekiranya ada dari kami yang masih main-main dalam belajar, ada juga kami yang masih mengabaikan apa yang diberitahukan kepada guru-guru kami, kepada kami, yang seharusnya kami lakukan dan seharusnya kami kerjakan tapi tidak kami lakukan. Kiranya Tuhan boleh berkati kami dan biarkanlah semangat belajar kami tumbuh kembali supaya kami dapat hasil yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan orang tua kami. Kiranya kami juga mau mengaku dosa, ampuni kami Tuhan ketika
kami sering melawan orang tua. Apa yang dibilang orang tua kepada kami, yang dinasihatkan kepada kami tidak kami dengar, tapi sering kami lawan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kami, supaya Tuhan boleh layakkan kami, dan apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai guru sekolah minggu, sering juga kami melayani dengan setengah hati. Ampuni kami Tuhan, jika dalam pelayanan kami itu menyedihkan hati Engkau. Kami rindu di tahun yang baru Tuhan, kami dapat melayani Engkau lebih sungguh-sungguh, agar amanat yang Kau percayakan kepada kami dapat tersampaikan kepada adik-adik. Meskipun ibadah secara online, namun kami dapat memberikan yang terbaik, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan Yesus, jika kami seringkali meragukan kasih dan kuasa-Mu. Di tengah pandemi ini, rasa khawatir itu mampir dalam hati kami. Tuhan Yesus, berikan kami kepercayaan dan keteguhan lebih lagi, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, Tuhan yang sanggup melindungi kami, Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Biarlah rasa ketidakpercayaan kami ini Engkau angkat Tuhan, Engkau berikan keteguhan dan kepercayaan yang penuh kepadamu. Kami anak-anak Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi kami di tengah pandemi sekalipun. Dan biarlah kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah doa pengakuan dosa kami ini Tuhan, karena semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tahukah kalian pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia, di dalam palungan ditemani Maria dan Yusuf, mereka sangat senang menyambut kehadiran itu. Waktu itu belum ada perayaan Natal yang meriah seperti kita merayakan Natal pada zaman ini. Gak ada souvenir, hadiah, nyanyi-nyanyian ataupun tarian. Dirayakan hanya dengan hening dan hikmat. Oke adik-adik, dengan hikmat kita siapkan diri kita masing-masing. Kita menyanyi Malam Kudus. Iya nih, jadi kangen sama adik-adik. Kalian udah mau ngapain kan?
kita mau persembahan. Betul. Sekarang adik-adik siapkan persembahan adik-adik, dilipat yang rapi, boleh juga dimasukkan ke dalam amplop. Nanti persembahan yang adik-adik berikan boleh dititip ke mama papanya ya. Kemudian mama papa boleh memberikan persembahan melalui guru-guru sekolah minggu. Terus boleh melalui majelis jemaat kalau ketemu langsung di gereja ke konsistori, atau boleh ditransfer ke rekening gereja kita yang tertera di bawah ini. Oke? Sambil lagu persembahan, kita mau nyanyi lagu apa? Di sini aku bawa Tuhan. Adik-adik, kita udah memberikan persembahan ya. Sekarang waktunya kita doakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami dan keluarga kami. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan yang baru saja kami persembahkan, kami siapkan untuk-Mu. Kiranya juga Tuhan mau memberkati para majelis yang boleh mengelola persembahan ini, supaya dapat menggunakannya dengan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, pada semangat banget sih. Laskar Kristus. Sungguh kita benar-benar sangat bersukacita ya merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Betul, Om Santa, Mama Santa, kita bersukacita di hari Natal di mata Tuhan Yesus. Betul Tante, seperti saat ketiga orang Majus datang dan memberikan persembahan dalam bentuk adik-adik pada tahun yang di rumah, kemenyan, emas, dan mur. Karena Tante, Santa Claus, kalau dia berkenan, kasihnya akan terus menyala-nyala di hati kita. Amin, Mama Santa. Nah adik-adik, saat ini kita akan menyanyi bersama yang akan dipimpin oleh kelas tangguh. Pujiannya Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambut Tuhan.
Shalom, saya Serana Theodora Situmeang dari kelas Tanggung. Hari ini saya akan menceritakan tentang perlindungan Tuhan dan juga cahaya Natal yang masih bisa kita rasakan di tengah pandemi Corona. Walaupun Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, seperti kita bisa berpergian ke gereja, bertemu dengan keluarga untuk memeriahkan Natal, mungkin pada tahun ini kita tidak bisa melakukannya dikarenakan oleh pandemi. Walaupun begitu, suasana Natal masih bisa kita rasakan pada detik ini juga. Di sini ada 2 bintang dan 1 pohon Natal yang mengartikan bahwa Natal itu gak akan pernah bisa hilang walau apapun yang terjadi, dan juga suasana Natal itu masih bisa kita rasakan. Suasana Natal itu bisa kita rasakan atas berkat dan juga perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa terlindungi oleh Corona, kita bisa merasakan kemeriahan Natal walaupun kita tidak bisa bertemu dengan sesama kita, dengan keluarga kita, tetapi atas berkat dan perlindungan Tuhan pada saat ini juga, pada detik ini juga, kita bisa terlindungi, kita bisa merayakan Natal walaupun tidak bisa bertemu dengan keluarga dan lain-lain, tetapi atas berkat dan perlindungan Tuhan, Tuhan memberkati kita bahwa kita harus selalu bersyukur walaupun kita gak bisa ketemu keluarga, kita gak bisa ketemu teman untuk memeriahkan Natal, tapi kita harus bersyukur Tuhan sudah memberikan suasana Natal yang lebih meriah di Natal tahun lalu. Dan juga kita juga dilindungi dari virus Corona ini. Terima kasih. Sekian cerita saya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Arahkan hati kita kepada Tuhan, adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami ya Bapa di masa saat ini ya Tuhan. Kami mungkin masih berada di rumah, kami belum bisa merayakan Natal secara bersama-sama di gereja, tapi di sini kami ingin datang kepadamu ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar boleh senantiasa menguatkan kami. Biarlah kami juga menyambut kelahiran Tuhan dalam situasi apapun dengan sukacita, karena biarlah hati kami saja yang mau menyambut dan menerima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami di sini sudah siap. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan apapun firman yang boleh kami terima pada hari ini kiranya boleh menguatkan kami untuk melaksanakan hidup kami dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Virus Corona. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kita juga tidak tahu kapan kita akan membawa virus tersebut dan kemudian memberikannya kepada orang yang ada di sekitar kita, orang terdekat kita, yang mungkin bisa terpapar virus tersebut dan berakibat pada kita kehilangan orang tersebut. Hal ini membuat kita merasa cemas, takut, dan was-was kemanapun kita berada. Dimanapun kita bertemu orang, kita tidak tahu apakah kita akan membuat orang tersebut pergi selamanya atau tidak. Kita juga masuk ke dalam situasi yang sangat menakutkan dan sangat menyeramkan. Bahkan untuk tempat yang kita anggap aman, ternyata kita juga bisa membahayakan orang terdekat kita, yang pada akhirnya membuat kita takut lagi bahwa kita akan kehilangan orang tersebut. Virus ini kapankah akan berakhir? Kita tidak tahu. Situasi ini sepertinya sangat kelam. Dunia sangat gelap. Kita tidak tahu apa-apa. Kita merasa sangat cemas. Kita merasa sangat takut. Apakah mungkin akan berakhir? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada harapan? Tentu, harapan itu selalu ada. Apakah kita mau melihat secercah harapan yang ada di depan kita?
Hal ini juga dirasakan oleh orang dahulu ketika mereka menantikan penyelamat. Mereka mencari-cari siapa yang akan menjadi juru selamat mereka. Mereka merasa takut, mereka merasa khawatir, mereka merasa bagaimana apa yang akan terjadi pada hidup mereka. Tapi pada suatu waktu muncullah satu sukacita, satu harapan yang diberitakan. Dan apakah harapan tersebut? Harapan tersebut muncul dalam rupa seorang bayi. Yaitu bayi Yesus yang lahir di kandang domba. Bayi yang akan memberikan keselamatan bagi semua orang. Bayi yang memberikan sukacita kepada orang-orang ya, bayi yang memberikan keselamatan dan sukacita inilah yang juga akan memberikan sukacita dan keselamatan bagi kita di tengah masa pandemi ini. Kita bisa lihat bagaimana langit kembali biru, burung-burung kembali terbang ke sana kemari. Kita melihat ada satu harapan di mana orang mulai saling bahu-membahu satu sama lain untuk bisa menyelesaikan semua pandemi ini. Di mana orang mulai menjaga diri masing-masing, menjadi kreatif dan inovasi di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau menyerah dengan kondisi yang ada. Kita tidak mau tunduk dalam kondisi yang ada. Kita mau beradaptasi. Kita mau bangkit dari kondisi pandemi ini. Apapun yang kita lakukan, semuanya sudah kita lakukan dengan cara beradaptasi. Karena kita yakin dan percaya, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Berita Natal, kelahiran Yesus, membantu kita untuk melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita mempunyai Immanuel yang selalu menyertai kita di tengah kondisi apapun yang saat ini kita hadapi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau bangkit, kita mau berinovasi, kita mau bersukacita dengan kondisi apapun, karena kita yakin dan percaya kita pasti bisa melewati semua kondisi ini. Kita tidak jatuh dalam kesedihan lagi, kita mulai membuka lembaran baru. Kita tidak mau lagi menutup mata untuk hal-hal ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Tapi kita ingin bergembira, bersukacita dari kondisi ini karena kita yakin dan percaya bahwa kita senantiasa menyertai Tuhan yang lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini. Tuhan yang lebih besar dari COVID-19 ini. Karena Tuhan yang juga akan memulihkan dunia ini. Itulah kenapa kita percaya bahwa Tuhan juga yang memberikan kita sukacita. Ya adik-adik, dari video yang tadi sudah kita lihat, kita bisa tahu ya bahwa ketika awal terjadinya virus corona, pertamanya di Cina, kemudian menyebar sampai akhirnya sekarang di seluruh dunia, semua orang merasa takut, semua orang merasa cemas, semua orang merasa sedih, semua orang merasa bosan, dan banyak perasaan-perasaan negatif yang lainnya yang muncul karena adanya situasi ini. Bahkan kita juga merasa sedih karena sekarang kita tidak bisa merayakan Natal secara bersama-sama di gereja. Tapi kembali lagi, video tadi juga mengingatkan bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa besar yang senantiasa menyertai kita.
justru kelahiran Yesus melalui Natal ini kita mau diingatkan kembali bahwa kita itu punya Tuhan yang lebih besar, yang bisa menyertai kita untuk menghadapi dari semua situasi apapun. Nah, adik-adik, Tante punya satu ayat yang kita bisa baca bersama-sama dari Matius 1 ayat 23, di mana bunyinya adalah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita baca sekali lagi bersama-sama ya semuanya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ayat ini ingin menguatkan kita bahwa Tuhan akan selalu beserta kita dalam situasi apapun. Meskipun kondisi yang tidak menentu seperti ini, kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang akan selalu menyertai kita, yang akan membuat kita bisa beradaptasi, yang akan membuat kita merasa lebih senang, yang akan membuat kita merasa kuat, yang membuat akan kita lebih termotivasi dalam situasi apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal buat adik-adik semua. Ya, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Melalui firman pada hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan bahwa kami memiliki Allah yang lebih besar dari semua hal-hal yang ada di dunia ini. Ketakutan kami, kekhawatiran kami, kecemasan kami akan virus corona ini ya Pak Bapa, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menggantikan ketakutan kami, kegelisahan kami itu menjadi sukacita, karena kami percaya dan menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Om Santa ya, Iya. yang dibawakan oleh Tante Sili dengan begitu indahnya. Pada masa ini kita mengalami pandemi COVID-19. Adik-adik ada di rumah nih Om Santa, tetapi penyertaan Tuhan Yesus selalu ada setiap saat. Ya Om Santa ya, Om Santa ngerasain nggak? Ngerasain. Ngerasain. Om Santa juga dengar firman Tuhan? Dengar. Iya, penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Namun sukacita kita jangan sampai hilang ya Om Santa ya. Selalu semangat, selalu mau rajin berdoa, dan kemudian selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita gimana ya Om Santa? Adik-adik, kita respon yuk. Kita bernyanyi lagu Lonceng Natal. Ya adik-adik, kita semua mau menyanyikan lagu ini dengan gembira. Papa, mama, semua yang ada di rumah kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Bling-blang, bling-blang, lonceng Natal bergema. Bling-blang, bling-blang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bling-blang, bling-blang,
kita mau tutup ibadah Natal kita pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami ya Bapa. Dalam setahun penuh ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa berada hingga pada hari ini hanya karena penyertaan Tuhan saja. Bapa yang baik, Engkau yang tahu ya Bapa segala kondisi kami satu persatu ya Tuhan. Mungkin kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain hingga saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan saja yang boleh senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, setiap aktivitas kami, baik itu di keluarga, pendidikan, dan apapun yang boleh kami lakukan, semuanya itu hanya dengan penyertaan Tuhan saja. Tuhan juga boleh berkati kedua orang tua kami ya Bapa. Biarlah Tuhan saja yang senantiasa menyertai mereka, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan sehingga boleh mendidik adik-adik di rumah untuk menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, berdoa juga untuk setiap gereja yang ada di Indonesia Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, mungkin kami juga mengalami pergumulan di mana kami masih menghadapi kondisi pandemi pada saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan yang boleh senantiasa menyertai setiap pelayanan yang ada di gereja, terkhusus gereja kami, Gereja Lahairo ya Bapak. Boleh Tuhan berkati setiap majelis ataupun komisi-komisi yang tanggung jawab ya Bapak. Biarlah apapun pelayanan yang boleh kami lakukan untuk memberitakan firman Tuhan, semuanya itu boleh Tuhan berkati, dan biarlah firman Tuhan senantiasa tersampaikan di dalam situasi apapun. Bapak yang baik, berkati juga ya Tuhan untuk setiap jajaran pemerintahan kami ya Bapak, Presiden, Wakil, dan jajaran Menteri hingga yang paling bawah ya Bapak. Biarlah ya Tuhan dalam setiap apapun kebijakan, setiap apapun tindakan yang boleh dilakukan ya Tuhan untuk mempercepat lajunya kondisi pandemi ini, boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai ya Bapak, karena kami yakin dan percaya bahwa kekuatan kami sebagai manusia tidak akan bisa mampu menghentikan pandemi ini. Hanya Tuhan saja yang boleh menghentikannya ya Bapak, tapi biarlah ya Tuhan dalam setiap aktivitas atau kebijakan yang boleh diberikan oleh pemerintah, Tuhan semuanya itu merupakan perpanjangan tangan Tuhan ya Bapak, sehingga kondisi kami bisa kembali normal lagi ya Bapak. Tapi ya Tuhan, biarlah dalam situasi apapun Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan, Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan, Tuhan yang berikan kami inovasi, kreativitas apapun yaitu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tunduk pada kondisi, tidak kalah dengan kondisi ini ya Tuhan, tapi kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkembang dalam situasi apapun, dalam situasi sulit apapun. Bapa yang baik, untuk Natal, untuk tahun depan ya Bapak, kami masih tidak tahu kondisi seperti apa yang akan kami hadapi. Semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Bapak, inilah masih banyak doa yang mungkin masih belum bisa kami sampaikan, tapi Tuhan yang tahu isi kedalaman hati kami. Biarlah Tuhan saja yang boleh pimpin kami dalam setiap apapun yang kami lakukan. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Natal adik-adik dimanapun kalian berada. Nah, Tante di sini ingin memberikan pengumuman. Ya, jadi sekolah minggu Lahairoi akan libur sekolah minggu setelah Natal. Nah, kapan kita akan kembali lagi beribadah sekolah minggu?
Ya, adik-adik jangan lupa ya, lihat tanggal di sini. Ini adalah tanggal kita untuk kembali masuk sekolah minggu. Jadi di tanggal di sini sudah ada ibadah sekolah minggu. Jadi adik-adik jangan lupa ya, itu sudah tidak libur lagi. Jadi adik-adik sudah bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lagi. Ya. Nah, Om dan Tante juga tak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk melakukan 3M. Ayo, apa? Ingat 3M? M yang pertama, apa? Main. Bukan main. Yang pertama apa? Yes, memakai masker. Yang kedua? Iya, betul, mencuci tangan. Yang ketiga? Ya, menjaga jarak dan adik-adik bisa menghindari kerumunan. Oke, adik-adik semuanya, Om dan Tante guru-guru sekolah minggu ingin mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sampai jumpa di tahun depan. Bye-bye.